Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas sistem cerdas dengan judul klasifikasi bunga iris menggunakan neural network dengan algoritma backpropagation. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana metode neural network dapat diterapkan dalam proses klasifikasi data, khususnya pada data iris yang terdiri dari 3 kelas bunga. Dalam pemaparan ini, kami akan membahas dasar teori neural network dan backpropagation, proses perancangan model, pembagian data pelatihan dan pengujian, serta analisis hasil percobaan berdasarkan confusion matrix dan akurasi model. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Febrawati dan rekan saya. Dan saya Faza Arul Maulana. Melalui presentasi ini diharapkan kita dapat memahami pengaruh jumlah data pelatihan dan arsitektur jaringan terhadap kinerja klasifikasi. Kemudian, tujuan dari pembuatan program dan percobaan ini adalah yang pertama, menerapkan metode neural network dengan algoritma backpropagation untuk melakukan klasifikasi bunga iris. Yang kedua, mengetahui pengaruh jumlah hidden layer dan neuron terhadap hasil akurasi klasifikasi. Dan yang ketiga yaitu menganalisis pengaruh pembagian data dan pelatihan dan pengujian terhadap kinerja model. Dasar teori neural network merupakan metode sistem cerdas yang meniru cara kerja otak manusia dengan memproses informasi melalui lapisan input, hidden layer, dan output, di mana setiap neuron saling terhubung oleh bobot yang dipengaruhi selama proses pembelajaran. Algoritma propagation digunakan untuk meminimalkan kesalahan dengan menghitung selisih antara keluaran dan target, lalu menyebarkan error ke belakang untuk memperbarui bobot secara iteratif. Penelitian ini menggunakan dataset iris yang terdiri dari 150 data, 4 fitur, dan 3 kelas bunga. Kinerja model dievaluasi menggunakan akurasi dan confusion matrix untuk menilai ketepatan klasifikasi tiap kelas. Kemudian, dari dataset tersebut kita akan menggunakan Google Colab untuk melakukan kode program seperti pada percobaan Google Colab yang sudah kami kerjakan ini. Ini adalah hasil dari Google Colab yang kita kerjakan. Nah, ini adalah conversion metric yang pertama, dan ini adalah akurasi per efforts-nya, dan untuk yang ini adalah percobaan keduanya yang menghasilkan conversion metric di akurasi model 84,07%, dan untuk akurasi per efforts-nya seperti ini. Dan untuk yang ketiga yaitu penambahan hidden layer menjadi 5. Ini untuk hasilnya mendapat akurasi model di 97,37%. Seperti ini untuk conversion metric dan akurasi per efforts-nya. Hasil percobaan menggunakan data 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian. Pada percobaan ini digunakan dataset iris yang terdiri dari 150 data dengan 4 fitur dan 3 kelas bunga. Confusion matrix menunjukkan seluruh data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar, ditandai dengan nilai diagonal 15, 11, dan 12, serta tidak adanya nilai di luar diagonal. Hal ini menandakan tidak terjadi kesalahan klasifikasi dengan akurasi sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model neural network dengan 2 hidden layer mampu membedakan 3 kelas bunga iris dengan sangat baik. Nah, kemudian untuk akurasi per efforts-nya dari data 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian, menunjukkan bahwa nilai akurasi pelatihan dan validasi meningkat secara bertahap seiring bertambahnya jumlah efforts.
Pada awal pelatihan, akurasi masih rendah karena bobot jaringan belum optimal. Kemudian meningkat dan mulai stabil pada epoch terakhir. Perbedaan antara akurasi pelatihan dan validasi relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami overfitting secara signifikan dan proses pembelajaran berjalan dengan baik dan mendapat hasil akurasi model yaitu di 100%. Hasil percobaan menggunakan data 25% untuk pelatihan dan 75% untuk pengujian, yaitu confusion matrix menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan iris setosa dan iris versicolor dengan cukup baik, ditandai oleh nilai diagonal yang tinggi. Namun, pada kelas iris Virginica masih terjadi kesalahan klasifikasi di mana sebagian data diprediksi sebagai iris versicolor. Hal ini menunjukkan keterbatasan model dalam mempelajari pola yang lebih kompleks akibat jumlah data pelatihan yang lebih sedikit. Model memperoleh akurasi sebesar 84,07%. Nah, dari data 25% untuk pelatihan dan 75% untuk pengujian, untuk hasil akurasi per epoch-nya itu seperti pada grafik ini, ditunjukkan bahwa akurasi pelatihan meningkat secara bertahap seiring bertambahnya epoch. Namun, akurasi validasi cenderung stagnan dan pada nilai yang lebih rendah. Perbedaan yang cukup besar antara akurasi pelatihan dan validasi mengindikasikan bahwa model kurang mampu melakukan generalisasi dengan baik yang disebabkan oleh keterbatasan data pelatihan pada percobaan ini dan mendapatkan hasil akurasi model di 84,07%. Ada hasil percobaan menggunakan data 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian dan merubah hidden layer-nya menjadi 5, yaitu pada confusion matrix menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan data uji dengan sangat baik dengan prediksi benar. Pada diagonal utama sebanyak 15 data setosa, 10 data versicolor, dan 12 data Virginica, dan hanya terdapat satu kesalahan klasifikasi yaitu satu data versicolor yang diprediksi sebagai Virginica, sementara kelas lainnya tidak mengalami kesalahan. Dengan akurasi sebesar 97,37%, hasil ini menunjukkan bahwa model memiliki performa tinggi dalam membedakan ketiga kelas bunga iris. Untuk percobaan ketiga ini yaitu mengubah hidden layer menjadi 5, yaitu hasil dari akurasi per epoch-nya terlihat bahwa akurasi training dan validation meningkat seiring bertambahnya epoch. Pada awal pelatihan akurasi masih rendah dan berfluktuasi, namun mulai stabil setelah epoch 30-40. Akurasi training mencapai sekitar 95-97% dan tetap konstan hingga akhir. Sementara akurasi validation mencapai 100% dan stabil. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu mempelajari pola data dengan baik tanpa indikasi overfitting yang signifikan. Model memperoleh akurasi akhir sebesar 97,37%. Hasil percobaan perbandingan pembagian data untuk pelatihan dan pengujian. Pada bagian ini dilakukan perbandingan kinerja model klasifikasi bunga iris menggunakan neural network dengan algoritma backpropagation berdasarkan dua skenario pembagian data, yaitu 75% data pelatihan dan 25% data pengujian, serta 25% data pelatihan dan 75% data pengujian. Hasil percobaan menunjukkan bahwa skenario 75% data pelatihan menghasilkan kinerja yang lebih baik karena model memiliki cukup data untuk mempelajari pola secara optimal. Sebaliknya, pada skenario 25% data pelatihan, keterbatasan data menyebabkan kemampuan generalisasi model menurun pada data pengujian. Nah, untuk perbandingan jumlah hidden layer pada model neural network,
Ini menunjukkan bahwa penggunaan 2 dan 5 hidden layer pada model neural network dengan algoritma propagation tidak memberikan perbedaan performa yang signifikan, karena pada dataset iris yang memiliki pola relatif sederhana, 2 hidden layer sudah cukup untuk menghasilkan klasifikasi yang baik. Penambahan hidden layer yang menjadi 5 hanya meningkatkan kompleksitas dan waktu pelatihan tanpa memberikan peningkatan akurasi yang berarti. Baik, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa jumlah data pelatihan sangat mempengaruhi kinerja model neural network dengan algoritma backpropagation. Pembagian data 75% untuk pelatihan dan 25% untuk pengujian menghasilkan performa terbaik dengan akurasi hingga 100%. Karena model mampu mempelajari pola data secara optimal. Sebaliknya, penggunaan data pelatihan yang lebih sedikit menurunkan akurasi menjadi 84,7% akibat keterbatasan kemampuan generalisasi. Selain itu, penambahan jumlah hidden layer tidak memberikan peningkatan akurasi yang signifikan pada dataset iris yang relatif sederhana. Sehingga, arsitektur yang sederhana dengan data pelatihan yang cukup sudah memadai untuk menghasilkan klasifikasi yang akurat. Baik, melalui presentasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan neural network dalam permasalahan klasifikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.